Kalau Kak boleh minta waktunya sebentar, Kak. Iya boleh. Saya dari 10 RPL 2, saya itu mau minta Kakak buat jawab pertanyaan dari saya, Kak. Ya. Sebelumnya Kakak dari kelas berapa? Dari 10 TET 1. Oke, dari 10 TET 1 ya, Kak. Ya. Pertanyaan 1. Apa yang kamu ketahui tentang ChatGPT? Ya, ChatGPT itu kecerdasan buatan manusia yang buat mencari informasi, referensi gitu, ya, buat nyari jawaban. Oh iya, Seperti Kak. itu. 2. Menurut Kakak, apakah penggunaan ChatGPT menyebabkan siswa menjadi lebih bergantung pada teknologi? Iya, menurut saya iya. Anak-anak zaman sekarang itu pada pengennya yang instan-instan ya gitu. Jadi pengen yang lebih gampang aja, yaitu nyari jawaban lewat ChatGPT. Oh iya. Apakah ChatGPT dapat menggantikan peran guru dalam kehidupan sehari-hari? Enggak sih menurut saya. Ya karena kita nggak bisa bertemu langsung sama guru, sosok seorang guru gitu ya. Nggak bisa ya tatap muka langsung sama pengajarnya gitu. Ya. Apa saja dampak positif dari ChatGPT? Dampak positifnya itu kita bisa mencari lebih banyak referensi sih. Ya, itu aja. Itu aja. Apa saja dampak negatif dari ChatGPT? Jadi dampak negatifnya itu jadi lebih malas ya, nggak mau mikir gitu, nggak mau mikir sendiri, maunya nyari jawaban lewat langsung dari AI ChatGPT itu. Itu aja, Kak. Ya itu. Makasih ya, Kak. Ya. Halo, Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, Kak, saya dari kelas 10 RPL 2, saya tuh pengen wawancari Kakak, Kak. Sebelumnya nama Kakak siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat dari 10 TT 1. Oh, dari 10 TT 1. Ya, saya kasih 5 pertanyaan aja, Kak. Boleh. Oke, nomor 1. Apa yang Kakak ketahui tentang ChatGPT? ChatGPT itu seperti chat yang instan atau chat yang diketik oleh AI. Nah, iya. Yang nomor 2. Menurut Kakak, apakah penggunaan ChatGPT menyebabkan siswa menjadi lebih bergantung pada teknologi? Iya benar. Oke. Apakah ChatGPT dapat menggantikan peran guru dalam kehidupan sehari-hari? Bisa iya, bisa tidak. Karena murid kadang bisa lebih memilih teknologi dan juga ada yang lebih suka atau menarik sama pelajaran yang diberi oleh guru. Oke. Apa saja dampak positif dari ChatGPT? Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan, dia bisa membuka aplikasi ChatGPT. Gitu sih. Untuk negatif ya? Itu aja. Ya gitu. Oke. Apa saja dampak negatif dari ChatGPT? Dampak negatif membuat siswa lebih malas berpikir atau tidak menyangkut pelajaran yang dibeli oleh guru. Oke, makasih ya, Kak. Ya. Assalamualaikum Pak, boleh minta waktunya gak Pak? Sebentar. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan dari RPL 2. Saya ingin wawancari Bapak tentang dampak ChatGPT terhadap siswa SMA, SMK di Indonesia. 1. Pak, apa yang Bapak ketahui tentang ChatGPT? ChatGPT itu platform yang digunakan biasa untuk para siswa itu chat otomatis ya, karena dia kalau kita lihat bisa dalam bentuk pencarian itu oleh robot gitu. Oke Pak, pertanyaan kedua Pak. Menurut Bapak, apakah ChatGPT menyebabkan siswa menjadi lebih tergantung pada teknologi? Jelas. Makanya para siswa sekarang kan lebih dominan pengen ke hal yang lebih simpel ya. Pengen yang lebih simpel dan lebih cepat. Makanya dari hasil proses belajar pun kalau kita di zaman sekarang beda dengan para guru-guru yang mungkin di zaman dahulu ketika emang suatu materi pembelajaran yang harusnya dicari kita punya perpustakaan, seharusnya kita cari di buku-buku. Ini kita sebagai siswa sekarang yang kalau Bapak lihat pengen simple, dia buka ChatGPT dan buka kata kuncinya aja udah secara otomatis sudah tertemu jawabannya. Baik ya Pak. Pertanyaan berikutnya. Apakah ChatGPT apakah ChatGPT dapat menggantikan peran guru dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Bapak, ChatGPT itu tidak bisa menggantikan seorang guru ya. Kalau guru itu di sisi lain
dia memberikan ilmu kepada seluruh siswanya, di sisi lain dia juga mengajarkan etika atau atau attitude dan adab terhadap siswanya. Sepinter-pinternya platform, aplikasi dan sebagainya ya, tetap itu hanya buatan orang ya. Walaupun emang bisa kita set dan pinter dan sebagainya, serba bisa, serba ada, tapi peran guru itu tidak bisa tergantikan kalau menurut Bapak. Oke Pak, bagus. Berikutnya Pak, apa saja dampak positif dari ChatGPT? Kalau dampak positifnya ya, kalau kita lihat, kalau emang kita emang benar sedang keadaan darurat dan membutuhkan, sama emang benar-benar membutuhkan jawaban yang benar-benar kita butuhkan, ya itu bisa mempermudah dari ChatGPT tersebut gitu. Terakhir ya Pak, apa saja dampak negatif dari ChatGPT? Kalau dampak negatif ChatGPT ya, jadi siswa-siswa itu lebih ketergantungan terhadap platform ChatGPT tersebut, jadi malas mencari referensi-referensi seperti buku dan sebagainya. Lebih dominan dia berpengaruh dan ketergantungan terhadap ChatGPT. Dia nggak mau nyari-nyari ke perpus. Contoh ketika emang guru ada tugas, dia lebih mau simpelnya cari di ChatGPT. Dia tidak mau nyari ke perpus untuk baca-baca. Mungkin kalau untuk siswa ya kurang baik ya, dampak negatifnya gitu. Kalau untuk guru mungkin bisa mempermudah kinerja guru gitu. Apa yang harus guru cari ya gitu kan, seperti itu. Kalau untuk siswa, karena dalam proses pembelajaran kalau bisa dikurangin, karena kita di sini punya perpustakaan, coba belajar membaca lah, karena membaca itu tidak akan membuat kalian menyesal, seperti itu. Oke, segitu saja ya Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, Saya dari RPL 2 Rizky Ramadan ingin mewawancara Bapak tentang dampak ChatGPT terhadap siswa SMA SMK di Indonesia. Pertanyaan pertama ya Pak, ya. apa yang Bapak ketahui tentang ChatGPT? ChatGPT itu sebuah semacam aplikasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa aja yang ditanyakan ke aplikasi tersebut gitu. Oke ya Pak. Pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah ChatGPT menyebabkan siswa menjadi lebih bergantung pada teknologi? Ya, sangat tergantung karena setiap pertanyaan ditanyakan di situ dan daya nalar dan analisisnya jadi berkurang karena mengandalkan alat itu. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Apakah ChatGPT dapat menggantikan peran guru dalam kehidupan sehari-hari? Secara pengetahuan mungkin bisa, cuma secara yang lainnya, mendidik dan mengajar mengenai akhlak, budi pekerti itu tidak bisa digantikan oleh ChatGPT. Oke Pak. Keempat ya Pak. Apa saja dampak positif dari ChatGPT? Dampak positifnya segala sesuatu yang tidak diketahui bisa diketahui lewat ChatGPT, seperti itu. Oke. Terakhir ya Pak. Apa saja dampak negatif dari ChatGPT? Dampak negatifnya tadi ketergantungan terhadap teknologi, terutama untuk menjawab pertanyaan, sehingga daya nalar dari siswa itu kurang berkembang, seperti itu. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi kakak, boleh minta waktunya sebentar. Perkenalkan saya dari RPL 2. Saya ingin mewawancarai kakak tentang dampak ChatGPT terhadap siswa SMA SMK di Indonesia. Nah, apa yang kakak ketahui tentang ChatGPT? ChatGPT itu kayak AI yang buat ngebantu kayak nyari jawaban, atau misal kayak rumus MTK, atau enggak kayak nyari kode salah, bisa kayak CPP kan, biasanya kan ada yang salah tuh. Nah, kita nggak tahu, bisa nanya ChatGPT, gitu aja sih. Menurut kakak, apakah ChatGPT menyebabkan siswa menjadi lebih bergantung pada teknologi? Ya sih, agak tergantungan sih kalau menurut saya mah.
Kenapa tergantung? Karena apa-apa kita nanya ChatGPT, jadi kita nggak ada usaha buat nyari sendiri gitu. Apakah ChatGPT dapat menggantikan peran guru dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ganti peran guru sih masih belum bisa ya, karena kan guru agak penting ya, kan guru ada prakteknya juga. Kalau ChatGPT kan cuman kayak ngasih cara gitu-gitu doang kan, tapi kita tidak tahu gimana cara masangnya atau mengaplikasiin ke sesuatu teks atau kode program gitu. Dah. Apa saja dampak positif dari ChatGPT? Kalau untuk dampak positif ChatGPT paling ya ada kemajuan teknologi, terus gampang mencari informasi, terus apa lagi ya, sama ya paling mudah digunakan lah. Apa saja dampak negatif dari ChatGPT? Dampak negatif dari ChatGPT itu banyak sih. Yang paling pertama gampang tergantung sama ChatGPT. Terus yang kedua, siswa tidak mau mencari dengan ya kayak apa ya, dengan kayak nyari yang di Google lah intinya. Jadi paling itu aja sih, dua. Oke Kak, terima kasih atas wawancaranya.